Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, teman-teman FB dimanapun berada yang sedang menyaksikan uh, channel live Ana pada kesempatan sebuah hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, pada beberapa hari yang lalu Ana telah memberikan satu goresan Ana yang ingin akan sampaikan beberapa hari yang lalu karena Ana diberikan ujian oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa sakit. Alhamdulillah, pada subuh hari ini, atau pada hari ini, alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dapat menyampaikan apa yang Ana tulis pada kesempatan beberapa hari yang lalu. Baiklah teman-teman yang berbahagia, sesuai dengan tema yang Ana buat kemarin, yaitu mulianya manusia karena mereka berdosa dan bertaubat. Mulianya manusia karena mereka berdosa dan bertobat. Camkan itu teman-teman ya. Camkan baik-baik. Mulianya kita karena kita berdosa. Namun kemudian kita bertinggalkan dosa itu dan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terlaknatnya iblis karena dia berdosa. Kemudian continue di atas dosanya itu. Jadi kita tinggal pilih. Mau yang mana? Mau jalan Nabi Adam atau mau jalan syaitan? Pilihan ada di depan kita. Review maksiat kita yang pernah kita lakukan, yang sampai hari ini belum pernah kita bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mau meniru Nabi Adam atau mau meniru syaitan? Pilihan di tangan kita. Kita diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kemampuan, diberikan akal oleh Allah untuk memilih. Kalau ingin pulang kampung melalui masuk istana-istana di kampung kita, tiru Nabi Adam. Berhentilah dari dosa-dosa itu, beristighfarlah kepada Allah. Tinggalkan dosa tersebut. Sesali masa lalu yang kita yang suram dan bertekadlah untuk tidak melakukannya. Untuk tidak akan lagi melakukannya. Tekad kita tidak akan melakukannya. Soal terjerumus lagi nanti, itu urusan lain. Yang penting kita punya tekad untuk tidak melakukannya. Kalau sudah ada tiga kita, sudah ada tiga itu, kita udah bertobat dan tobat kita pasti diterima Allah. Karena Allah tidak ingkar janji. Sesali masa lalu, tinggalkan, bertekad untuk tidak melakukannya. Kalau ingin pulang kampung, kalau ingin pulang kampung ke surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena pulang kampung itu ada dua nanti. Ke surga, ada yang ke neraka. Ke neraka pulang kampung juga. Tapi pulang kampung yang kita ingin dalam bahasan ini, pulang kampung ke surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, sebelum turunnya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam telah bertaubat kepada Allah. Lalu dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ucapan Nabi Adam. Yang hendaknya selalu kita ulang-ulang
Selalu kita ulang-ulang. Selalu kita ulang-ulang. Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami dengan perbuatan maksiat. Kami pernah mengisi waktu umur kami dengan perbuatan maksiat yang Engkau larang, ya Allah. Kami berdusta, kami menipu, kami membuka aurat, kami pernah terjerumus dengan pangkal dan jimat, ya Allah. Kami pernah mengkeramatkan sesuatu selain Engkau, yang bahkan mempersembahkan sesajian kepada selain Engkau. Ya Rabb, kami zalimi diri kami dengan perbuatan riba, perbuatan zina, perbuatan ribah namimah. Illam taghfir lana, kalau Engkau tidak ampuni kami, ya Rabb, lakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ucapan ini harus kita ucapkan selalu. Harus kita ucapkan selalu, teman-teman yang berbahagia. Ucapan ayah kita Adam, dengan ucapan itu Allah ampuni dia, dan akan ia kembalikan Nabi Adam, Nabi kita Nabi Adam itu ke kampung halaman yang sebenarnya, yaitu surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Andai kita rajin-rajin mengucapkan kalimat ini, dan kita benar-benar menghayati kalimat ini, dan kita benar-benar komitmen dengan kandungan kalimat ini, kita akan kembali ke kampung halaman ayah kita Adam yang sebenarnya, yaitu surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan ke sana. Allah berjanji bagi orang-orang yang bertaubat dari dosa dan kesalahan dan serius di dalam taubatnya, kemudian berniat dan beriman dan beramal soleh, Allah berjanji Allah akan masukkan ke surga itu. Surga, tempat di mana Nabi Adam pernah ada di sana. Ayah kita Adam pernah ada di sana. Seandainya kita seringlah kita bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudaraku-saudariku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, teman-teman yang berbahagia. Sekali lagi anak ingatkan, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Dengan maksiat itu kita menzalimi diri kita sendiri. Dia akan hancur dan binasa. Dengan maksiat itu adalah diri kita, bukan orang lain. Yang akan celaka dan binasa dengan dosa kita adalah kita. Kita yang akan binasa, kita yang akan sengsara, kita yang tidak akan bahagia. Kita yang akan menderita dengan dosa dan maksiat itu, bukan orang lain. Maka orang yang berbuat maksiat, dia menzalimi dirinya, apapun jenis maksiat itu. Dan semua kita tidak ada yang lepas dari dosa dan maksiat. Tidak ada yang lepas dari dosa dan maksiat. Semua kita, termasuk anak pribadi, tidak pernah mengukir. Kita semua pernah mengukir sejarah gelap dalam hidup. Siapapun orangnya, tidak ada orang hidup di permukaan bumi sekarang catatan hidupnya bersih tanpa dosa. Enggak ada, tidak ada, saudaraku-saudariku. Pilihan ada di depan kita. Ada dua. Meniru Nabi Adam alaihissalam atau meniru syaitan. Maka ucapkanlah kalimat itu selalu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami dengan perbuatan maksiat. Engkau tahu walau istri kami tidak tahu. Engkau tahu walau suami kami tidak tahu. Engkau tahu walau tetangga dan anak kami tidak tahu. Engkau tahu walaupun orang-orang dekat dengan kami tidak pernah tahu. Wa illam taghfir lana, Engkau tidak ampuni kami. Kami minta ampun kepadamu sekarang. Kalau Engkau tidak ampuni kami, dengan Engkau tidak rahmati kami, nalakunanna minal khasirin, kami pasti menjadi orang-orang yang merugi untuk selama-lamanya. Itu perkataan ayah kita Nabi Adam yang diterima oleh Allah. Diampuni dosanya.
kemudian tetap saja akibat dari perbuatan diturunkan Allah ke negeri yang penuh dengan penderitaan, diturunkan di dunia ini, tempat perantauan yang penuh dengan penderitaan, yang pernah mau tinggal di dunia, yang pernah mau menjadi anak-anak dunia. Tidak ada kebaikan apapun yang ada di dunia ini kalau dibandingkan dengan kebaikan yang ada di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada kenikmatan apapun di permukaan bumi ini kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kampung halaman kita yang sebenarnya, bangun istana kita di sana. Jangan bangun istana kita di sini. Jangan bangun di sini. Jangan bangun istana kita di Cempaka. Jangan bangun istana kita di Kuburaya. Bangun istana kita di sana. Di sana kita harus membangun istana. Istana yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan, saudaraku, saudariku. Negeri ini negeri yang penuh dengan penderitaan. Allah turunkan Nabi Adam ke surga agar Nabi Adam merasakan akan penderitaan dosa dan maksiat dengan betah tinggal di dunia. Demi Allah, kalau ada cara untuk mengakhiri hidup dan diri itu diridai Allah, kita akan tempuh. Karena sudah lelah kita hidup di dunia ini. Sudah capeknya kita hidup di dunia ini. Saudaraku, saudari yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sulitnya kita untuk mempertahankan keimanan kita di permukaan bumi ini. Di tengah saudara-saudari kita, kaum muslimin muslimat, yang melanggar aturan-aturan Allah. Melanggar syariat-syariat Allah. Kita nasihat mereka, mereka balik benci kepada kita. Kita ajak mereka ke surga, mereka katakan, kita mengajak mereka ke neraka. Kita mengajak mereka untuk patuh dan taat kepada Rasul tercinta. Mereka katakan bahwa kita benci kepada kiai, benci kepada ulama. Capek sudah kita tinggal di dunia ini. Tapi tidak ada cara untuk mengakhiri hidup yang diridai Allah. Kalau seandainya ada cara untuk mengakhiri hidup yang diridai Allah, akan kita tempuh. Karena kita sudah lelah hidup di negeri persinggahan ini. Kita sudah lelah hidup di negeri perantauan ini. Mau pulang tapi tidak ada cara untuk pulang. Kita wajib antri, menunggu malaikat maut datang menjemput. Hati kita tidak lagi di dunia ini. Hati kita tidak mau lagi tinggal di dunia ini sebenarnya. Tapi tidak ada cara untuk meninggalkan negeri perantauan. Kita harus ikhlas menghadapi takdir Allah. Kapan kita akan menerima antrian itu? Negeri ini syarat dengan ujian. Negeri ini syarat dengan fitnah. Yang tidak ada fitnah itu kampung halaman kita. Maka rajinlah salat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rajinlah salat. Dan salat itu ingat kampung halaman kita yang sebenarnya. Rajinlah sedekah. Dalam sedekah itu ingat kampung halaman kita yang sesungguhnya. Rajin perhatikan anak-anak yatim, orang miskin, memperhatikan mereka itu. Ingat kampung halaman kita. Karena itu yang akan mampu mengembalikan kita pada kampung halaman kita yang sesungguhnya. Saudaraku sering kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingatlah kajian-kajian tauhid di masjid-masjid kita. Jauhi syirik supaya kita bisa kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala.
sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, tetapkanlah tetapkanlah hati kami ya Allah di atas agamamu ini, agar kami wafat, kami berada di atas agamamu yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikianlah teman-teman yang dapat saya sampaikan pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap istiqamah dalam beribadah kepada Allah, terutama menghadapi dunia pada akhir-akhir ini, yaitu akhir kita hidup di akhir zaman teman-teman. Banyak sekali hal-hal yang akan menyesatkan kita, yang akan membawa kita yang sudah anak katakan tadi, kita tinggal pilih, mau pilih jalannya syaitan atau mau pilih jalannya Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan kita tetap rajin ibadah, terutama ibadah sholat 5 waktu. Janganlah kita tinggalkan teman-teman. Dan ikutilah kajian-kajian yang ada di tempat-tempat kita, dimanapun kajian itu diadakan teman-teman. Kita ikutilah, sehingga kita menambah keimanan, memperkuat keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena juga dalam keadaan belajar, dimanapun ada kajian, anak tetap pergi. Insya Allah, Allah berikan kesehatan. Ini saja yang dapat Anda sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.